Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Shadaqallahul adzim. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, puji syukur kita tetapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita kembali berjumpa di channel Habim TV, media yang senantiasa mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mencoba mengkaji salah satu tema yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan umat Islam, yakni berkaitan dengan masjid. Masjid adalah simbol entitas muslim yang menjadi ciri khas keberadaan umat Islam adalah masjid. Dan ketika berbicara masjid, ini adalah satu hal yang tidak akan pernah habis-habisnya untuk kita bahas. Terlebih ketika kita berbicara masjid yang ada di Indonesia. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kalau kita mencoba melihat keberadaan masjid yang ada di Indonesia berdasarkan data yang kami peroleh dari sistem informasi masjid yang dimiliki oleh Kemenag Republik Indonesia yang dikumpulkan melalui secara online, terkumpul data bahwa jumlah masjid yang ada di Indonesia ini mencapai 607.598 masjid dan mushola. Dan kalau yang dihimpun berdasarkan data manual itu bahkan mencapai 741.991 masjid. Bahkan kalau Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kala menyampaikan, masjid dan mushola yang ada di Indonesia ini tidak dari 800.000 masjid dan mushola. Ini begitu banyak tentu saja masjid dan mushola yang ada di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia yang berkisar 227 juta jiwa, artinya bagi setiap 280 muslim itu ada satu masjid. Dan kalau kita bandingkan dengan luas wilayah daratan di Indonesia yang berkisar 1,9 juta kilometer persegi, maka artinya dari setiap 2,4 kilometer persegi itu ada masjid dan mushola. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, tentu saja ini adalah satu potensi yang begitu besar yang dimiliki oleh umat Islam bangsa Indonesia. Namun di balik potensi besar ini masih menyimpan berbagai permasalahan terkait dengan masjid. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa kita coba perhatikan, berbagai problematika terkait dengan keberadaan masjid ini. Di antaranya pertama, ada permasalahan dalam aspek fungsi masjid itu. Aspek fungsionalnya yang bermasalah. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, ketika berbicara memfungsikan masjid, ini tentu saja sangat tergantung dengan bagaimana paradigma berpikir, bagaimana cara pandang umat Islam terkait dengan masjid itu sendiri. Ketika adanya kekeliruan memahami tentang masjid, maka akan berdampak terhadap memfungsikan masjidnya pun akan terjadi kekeliruan, akan jadi permasalahan. Kita pahami bersama bahwa
sebagian besar umat Islam memahami bahwa yang namanya masjid ini adalah hanya sebatas tempat ibadah ritual, sehingga akhirnya masjid dibatasi untuk pelaksanaan ibadah-ibadah ritual saja. Padahal berbicara ibadah ataupun kebutuhan umat Islam untuk ibadah yang dimensinya begitu luas, bukannya ibadah ritual saja. Proses ibadah kepada Allah itu, proses sujud kepada Allah ini bisa kita wujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun karena sudah terbatasi pemahamannya bahwa masjid sebagai tempat ibadah ritual, maka masjid hanya sebatas mewadahi ataupun menjadi fasilitas bagi umat Islam melaksanakan ibadah ritualnya, terutama ibadah sholat. Walaupun dalam aspek menjadi fasilitas ibadah sholat pun kita masih bisa melihat adanya berbagai permasalahan. Bagaimana kelayakan masjid ini betul-betul bisa menjadi tempat ibadah untuk sholat. Termasuk juga bagaimana akhirnya umat Islam memfungsikan masjid untuk melakukan aktivitas ibadah sholat. Barangkali kita sering menemukan berbagai situasi kondisi masjid yang sepi jamaah, di mana umat Islam tidak menjadikan masjid ini sebagai tempat sholatnya, tidak menjadikan masjid tempat sholat berjamaah. Bahkan barangkali terutama ketika sholat tertentu, sholat subuh terutama, ini yang seringkali menjadi permasalahan, problematika yang dihadapi oleh umat Islam. Bagaimana masjid ini sepi jamaah ketika sholat berjamaah, yang seringkali kita temukan yang azan, iqamah, imam sekaligus makmum adalah satu orang saja, seorang diri. Nah, ini tentu saja menjadi permasalahan. Padahal sahabat Habib TV rahimakumullah, ketika berbicara sholat berjamaah di masjid, ini menjadi sebuah simbol kekuatan umat Islam yang tentu saja ini sangat dikhawatirkan, ditakutkan atau ditakuti oleh musuh-musuh Islam, terutama orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang Yahudi ini sangat kuat permusuhannya dengan kita, orang-orang beriman. Dalam surat Al-Maidah Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini tentu saja kondisi salat berjamaah umat Islam di masjid yang begitu minim, sepi. Ini tentu saja membanggakan bagi musuh-musuh umat Islam. Terlebih sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum yang hasud kepada umat Islam. Dan salah satu yang membuat hasud kaum Yahudi terhadap umat Islam adalah ucapan aminnya umat Islam ketika sholat berjamaah. Sebagaimana dalam hadis disampaikan, innal yahuda qaumun hasad. Sesungguhnya Yahudi itu adalah kaum yang hasud. Wa innahum la yahsudunana. Dan sesungguhnya mereka, tidak ada yang membuat hasud mereka kepada kami, itu adalah ala syai'in kama yahsudunana ala salam wa ala amin. Yang membuat hasud orang-orang Yahudi adalah ucapan salam umat Islam, saling mengucapkan salam umat Islam, dan ucapan aminnya umat Islam ketika sholat berjamaah. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, tentu saja ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Permasalahan kedua terkait dengan keberadaan masjid ini adalah berkaitan dengan aspek keseimbangan antara aspek fisik dengan fungsional masjid. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, seringkali kita menemukan bagaimana umat Islam ini lebih mengedepankan membangun masjid itu secara fisik, yang kemudian melupakan aspek fungsinya.
tidak membangun program yang ada di dalam masjid ini. Dan ini adalah sesuatu yang kemudian oleh Rasulullah menjadi tanda, disampaikan menjadi bagian dari tanda akhir zaman. Dari hadis yang disampaikan dari Anas, Rasulullah menyampaikan, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadinya kiamat hatta, sehingga yatabahan nasu fil masajid, sehingga manusia bermegah-megahan di dalam masjid. Artinya bermegah-megahan di dalam membangun masjid dan melupakan aspek fungsi dari masjid itu sendiri. Lebih mengedepankan membangun secara fisik, namun melupakan membangun program yang ada di masjid itu sendiri. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, karena tentu saja membangun secara fisik masjid ini penting juga. Perlu kita menyediakan fasilitas masjid itu betul-betul nyaman, indah, terawat, rapi, supaya bisa digunakan untuk aktivitas, menjalankan program di masjid. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah juga, Rasulullah memberikan motivasi kepada umat Islam untuk bisa membangun masjid. Dengan motivasi yang sangat luar biasa, Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Sebagaimana dalam hadisnya disampaikan, man bana masjidan lillah kamabhasi qata'atin au asghara banallahu baitan fil jannah. Kata Rasul, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, di sini menggambarkan sesederhana apapun masjid yang kita bangun, walaupun digambarkan di sini, walaupun sekecil tempat burung bertelur kita membangun masjid, artinya masjid kecil, sederhana, tapi ketika difungsikan betul-betul, ini akan berdampak. Allah akan memberikan balasan kepada kita dengan dibangunkannya rumah nanti di surga. Atau sebagaimana dalam hadis juga yang disampaikan oleh Rasulullah, yang kemudian disampaikan oleh Utsman bin Affan, ketika pada saat itu, pada zaman kekhalifahannya Utsman bin Affan kemudian merenovasi masjid, dan ada komentar dari para sahabat yang lain, seolah-olah takutnya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini bermegah-megahan. Namun Utsman bin Affan berkata, menyampaikan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah. Salah satunya tadi, hadis tadi, man bana masjidan lillah lahu fil jannati mislah, banallahu lahu fil jannati mislah. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid lillahi, karena Allah, banallah, maka Allah akan membangun lahu baginya fil jannah, di surga, mislah, seperti apa yang dibangunnya. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, sehingga di sini bagaimana kita berusaha menyeimbangkan, proporsional, aspek fisik yang kita bangun terus harus seimbang dengan aspek fungsinya. Jangan sampai akhirnya membangun secara fisik secara berlebih-lebihan yang kemudian melupakan aspek fungsinya, sehingga masjid megah, masjid hebat, besar, mewah, dengan ornamen yang begitu indah, namun sayang tidak ada program yang dijalankan di dalamnya. Ini tentu saja terjadi kemubaziran yang tidak diharapkan. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, permasalahan ketiga yang kita bisa temukan terkait dengan keberadaan masjid yang ada di Indonesia khususnya adalah terkait dengan peran pemuda di dalam masjid. Kita bisa saksikan bahwa seringkali yang menjadi motor penggerak dari masjid ini, atau bahkan yang memakmurkan masjid ini, adalah kita jumpai orang-orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua barangkali. Ini yang mereka giat ke masjid, atau juga aktif di masjid, bahkan mengelola masjid, yang muazzinnya barangkali sudah tua, sudah sepuh, yang mengurus masjidnya juga sudah sepuh.
Ini kehadiran peran pemuda di masjid ini, barangkali kita bisa saksikan banyak sekali masjid-masjid yang minim kehadiran pemuda di sana. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tempat yang begitu khusus bagi seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Ketika Rasulullah menggambarkan tentang 7 golongan orang-orang yang akan mendapati naungan dari Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah. Ketika tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah, maka salah satunya adalah seorang pemuda yang memiliki keterikatan hatinya dengan masjid. Ar-rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid. Seorang pemuda yang memiliki keterikatan hatinya dengan masjid. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, sehingga itulah permasalahan yang ketiga yang tentu saja perlu kita coba cermati dan akhirnya juga hadirkan berbagai solusi. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, berangkat dari permasalahan tersebut tentu saja kita bagaimana akhirnya untuk mencoba merubah situasi kondisi itu. Maka yang pertama yang harus kita rubah adalah paradigma berpikir masyarakat tentang masjid. Jangan sampai difahami bahwa masjid ini hanya tempat ibadah ritual saja. Karena sesungguhnya masjid yang Allah kehendaki adalah masjid yang harus dibangun atas dasar takwa dan memiliki agenda ketakwaan, memiliki program ketakwaan yang multidimensi ketakwaan itu. Bukan hanya dalam aspek ritual, dalam seluruh aspek kehidupan harus hadir ketakwaan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 108 sampai kepada ayat 109, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La taqum bihi abada, janganlah engkau mendirikan salat di dalamnya selama-lamanya. Ini berkaitan tentang ayat yang sebelumnya tentang Masjid Dirar, di mana Allah tentu saja melarang Rasulullah untuk salat di Masjid Dirar. Dan masjid yang layak untuk dijadikan tempat aktivitas salat ataupun aktivitas ibadah yang lainnya, yakni ini disampaikan oleh Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Adapun masjid yang dibangun atas dasar takwa, min awwali yaumin, dari sejak hari pertama, ahaqqu an taquma fi, maka di dalamnya lebih berhak kita untuk melaksanakan salat, menegakkan salat, menjalankan aktivitas ibadah yang lain. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya masjid ini bukan hanya sebatas tempat ibadah ritual, tapi masjid memiliki agenda ketakwaan. Masjid yang dibangun atas dasar takwa ini tentu saja harus memiliki visi pembangunan peradaban takwa, peradaban masyarakat yang bertakwa, yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek ritual saja. Artinya bagaimana kemudian masjid menjadi tempat untuk membangun masyarakat di mana seluruh aspek kehidupannya dilandasi dengan ketakwaan, baik dalam aspek ekonomi, muamalah dilandasi dengan ketakwaan, dalam aspek sosial, hubungan bermasyarakat, maka yang menjadi landasan kehidupan mereka bersosial ataupun berhubungan dengan sesama masyarakat itu pun dilandasi dengan ketakwaan. Dalam aspek pendidikan itu pun sama, memiliki landasan ketakwaan dan agenda ketakwaan. Inilah tentu saja kehadiran masjid. Masjid harus dibangun atas dasar takwa dan memiliki agenda dan program ketakwaan di dalamnya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, maka yang menjadi syarat bagaimana akhirnya masjid ini menjadi tempat untuk
menjadi bagian dari proses pembangunan peradaban yang bertakwa. Ini kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatattaharu. Di dalamnya adalah ada orang-orang yang mencintai kesucian dirinya. Kita pahami bahwa orang-orang yang berhak memakmurkan masjid adalah orang-orang yang memiliki kesucian diri, dalam artian orang-orang yang mampu memelihara keimanan di dalam dirinya dan tidak mengotori dirinya dengan kemusyrikan sedikit pun. Karena kata Allah dalam surat At-Taubah, masih surat At-Taubah, mulai dari ayat 17 sampai ayat ke-18, Allah menggambarkan bahwa sebetulnya tidak layak, tidak berhak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid. Maka kata Allah dalam ayat ke-18-nya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid, yang berhak memakmurkan masjid dengan agenda-agenda ketakwaan, itu siapa? Man amana billah. Orang-orang yang memiliki keimanan di dalam jiwanya, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, punya visi akhirat sebagai bukti keimanannya kepada akhirat. Walam yakhsha illallah, dan juga tidak takut hanya kepada Allah. Dan akhirnya di sanalah waqamas salat wa ataz zakat. Di sana ditegakkan salat, ditunaikan zakat, dan tentu saja berbicara salat, zakat yang memiliki dimensi yang begitu luas dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sebatas aspek ritual saja salat itu, tapi bagaimana salat pun memiliki dimensi yang begitu luas dalam kehidupan manusia. Bisa berdimensi sosial salat itu. Bukan hanya hubungan dirinya dengan Allah, tapi bagaimana penegakan salat ini harus sampai kepada merubah situasi kondisi masyarakat sebagaimana fungsi dari salat itu sendiri. Baik fungsi sosial diantaranya, bagi orang-orang yang salat, menegakkan salat, maka akan bisa peduli terhadap sesama orang yang salat itu. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un, orang-orang yang lalai terhadap salat itu adalah orang-orang yang wayamnaunal ma'un, orang-orang enggan untuk menolong orang lain. Artinya kalau salatnya tegak, betul-betul ditegakkan melalui program agenda masjid, ini tentu saja tidak akan ada orang-orang yang kikir, tidak punya kepedulian terhadap masyarakat yang lain. Termasuk salah satunya kepedulian juga adalah peduli terhadap situasi kondisi masyarakat. Ketika di dalam masyarakat ada fahisyah, ada mungkar, maka orang-orang yang menegakkan salat seharusnya mampu mencegah juga dari perbuatan fahsya dan mungkar, baik bagi dirinya maupun orang lain. As-salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu, inna salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mampu mencegah dari perbuatan fahisyah dan kemungkaran. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Sehingga berbicara bagaimana akhirnya masjid kita bisa jadikan sebagai tempat untuk membangun peradaban masyarakat yang bertakwa. Yang tadi harus diawali dari menghadirkan orang-orang yang mampu menjaga kesucian dirinya, yakni memiliki keimanan yang terbebas dari kemusyrikan. Maka salah satu agenda program masjid yang harus dihadirkan adalah proses pendidikan. Pendidikan keimanan. Ini penting dihadirkan di dalam masjid. Pendidikan keimanan yang tentu saja terencana dengan sedemikian rupa, termanage sebagaimana proses pendidikan pada umumnya. Karena seringkali kita menyaksikan bahwa proses pendidikan yang dilakukan di masjid ini berbicara hal-hal yang tentu saja seringkali tidak terkurikulum dengan jelas, tidak terencana dengan jelas. Maka seharusnya proses pendidikan, pembinaan yang ada di masjid, taklim yang ada di masjid, ini harus sudah mulai melakukan proses perencanaan. Karena kebaikan kalau tidak terencana, tidak tersusun dengan rapi, ini akan bisa terkalahkan dengan kebatilan yang tersusun rapi. Al-haqqu bila nidham sayuglabul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir ini akan bisa terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Agenda-agenda masjid dalam rangka untuk membangun keimanan masyarakat ini bisa kalah pamor dengan agenda-agenda yang lainnya di luar masjid.
kalah menarik dengan agenda-agenda di luar masjid, sehingga akhirnya para pengurus masjid tentu saja perlu memikirkan bagaimana membuat perencanaan pembinaan keimanan di masyarakat yang terencana, terkurikulum. Bahkan berbicara manajemen atau pengorganisasian, ini tidak lepas dari perencanaan, bagaimana mengorganisasikan, mengaktualisasikan, juga harus dikontrol, dievaluasi. Jadi yang namanya proses pendidikan, taklim yang ada di masjid, ini seharusnya terevaluasi. Sejauh mana capaian-capaian pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat ini, apakah berdampak atau tidak dalam kehidupannya. Ini penting para pengurus masjid untuk memikirkan hal ini. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, berikutnya bahwa berbicara permasalahan bagaimana keterkaitan atau keterikatan para pemuda di dalam masjid, maka ini juga menjadi satu hal yang penting kita mencoba mencari solusi bagaimana akhirnya para pemuda ini punya keterikatan atau ketertarikan dengan masjid. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, perlu kiranya masjid-masjid ini mencoba menyediakan sarana yang kemudian itu adalah yang dibutuhkan oleh para pemuda ataupun para remaja, yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan, keperluan para remaja ataupun minat bakat para remaja atau pemuda. Barangkali misalnya para pemuda yang gemar olahraga, maka tidak salah kalaupun masjid menyediakan fasilitas di tengah ataupun di sekitar masjid menyediakan fasilitas olahraga buat para pemuda, buat para remaja. Atau misalnya para pemuda, para remaja yang hari ini sedang membutuhkan gitu ya, jaringan wifi misalnya untuk proses pembelajarannya karena sedang belajar online, maka bisa saja masjid kemudian juga menyediakan jaringan wifi untuk kemudian digunakan oleh para pemuda, para remaja, sehingga mereka nanti datang ke masjid untuk berburu wifi yang kemudian bisa kita akhirnya arahkan berikutnya. Dan bagaimana mungkin kita perlu menghadirkan solusi-solusi kreatif gitu ya. Termasuk hari ini bisa kita saksikan bahwa peran pemuda atau remaja di masjid ini sangat minim. Kehadiran remaja-remaja masjid hari ini sudah tidak nampak lagi ataupun jarang ada perannya di masjid-masjid. Maka perlu kiranya para pengurus masjid kembali menggerakkan para pemudanya untuk bisa mengelola masjid melalui organisasi remaja masjid. Berikan saja kepada mereka tugas-tugas yang mereka mungkin punya passion di dalamnya. Misalnya hari ini mereka adalah sangat cenderung ataupun memiliki ketertarikan dengan digital, maka bisa saja kita serahkan tanggung jawab misalnya media masjid atau media digital masjid, serahkan kepada mereka untuk mengurus gitu ya. Nah, ini tentu saja perlu memberikan peran, memberikan ruang kepada para pemuda untuk aktif di masjid. Ini untuk menghadirkan keterikatan, ketertarikan pemuda di masjid. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Dan terakhir, yang tentu saja harus menjadi bagian dari proses untuk bagaimana menghadirkan peradaban masyarakat yang bertakwa di masjid. Samping tadi membangun agenda pembinaan keimanan yang terencana, kemudian bagaimana melibatkan para pemuda, para remaja di masjid. Tidak lupa juga tadi memperhatikan berbagai sarana fasilitas yang ada di masjid ini supaya betul-betul terawat, terjaga keindahannya, sehingga akhirnya bisa digunakan dengan nyaman oleh masyarakat untuk beraktivitas. Karena penting untuk memperhatikan keindahan, kebersihan, kenyamanan, ketertiban di masjid yang kita miliki. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, itulah kiranya yang bisa tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hada, astaghfirullahi walakum billahi fisabilil haq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.